Selamat pagi. Kembali lagi dengan Ibu DP. Hari ini kita bahas materi tentang sakramen perkawinan. Kita lihat di sini ada kutipan Injil dari Injil Matius bab 19 ayat 6 yang mengatakan demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nanti kutipan Injil ini akan semakin kita dalami dalam pembelajaran ini. Apakah arti perkawinan dalam gereja Katolik? Perkawinan terjadi karena seorang pria dan seorang laki-laki itu membuat kesepakatan dan mereka berjanji dalam perjanjian yang kudus untuk hidup bersama dalam kesatuan dan kesetiaan sepanjang hidup mereka. Perkawinan Katolik adalah perjanjian yang mengikat secara lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian ini didasarkan pada cinta kasih dan kesetiaan dan bertujuan untuk membentuk persekutuan hidup yang kekal. Perkawinan juga disebut sebagai sakramen. Perkawinan Katolik dianggap sebagai sakramen yang berarti bahwa melalui perkawinan pasangan menerima rahmat dan kasih karunia Allah untuk menjalani kehidupan perkawinan mereka dengan setia dan kudus. Peluhuran perkawinan dalam gereja Katolik karena campur tangan Allah yang dikukuhkan dalam bentuk sakramen. Hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang diikat dalam perkawinan adalah hubungan yang bersifat pribadi yang didasarkan pada kasih. Dalam gereja Katolik ada tujuan perkawinan. Ini ada sebanyak 3. Yang pertama adalah kesejahteraan suami istri. Perkawinan seharusnya menjadi sarana bagi suami istri untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan mereka. Tujuan yang kedua adalah kelahiran anak. Perkawinan dipandang sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menjadi orang tua. Dan tujuan yang ketiga, pendidikan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka dalam iman Katolik dan nilai-nilai moral. Lalu, sifat-sifat perkawinan Katolik. Ada 2. Yang pertama adalah monogami, yang artinya gereja Katolik menganut prinsip monogami ini bahwa perkawinan hanya boleh terjadi antara satu pria dan satu wanita. Lalu yang kedua, tak terceraikan. Perkawinan Katolik dipandang sebagai ikatan yang tak terpisahkan, yang berarti bahwa pasangan yang telah menikah secara sah tidak dapat diceraikan kecuali oleh kematian. Lalu bagaimana pandangan kitab suci tentang perkawinan? Di sini kita lihat dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Ini menegaskan bahwa sejak penciptaan manusia pertama, Allah telah meneguhkan peluhuran dari sebuah perkawinan. Allah telah menyatakan bahwa perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi menjadi satu keutuhan yang terpisahkan. Lalu kita lihat juga dari Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33 yang mengatakan bahwa perkawinan dalam gereja Katolik disebut sebagai sakramen karena melambangkan hubungan antara Kristus dan gereja. Lalu kita lihat bagaimana pandangan gereja Katolik tentang perkawinan. Ini mari kita pahami dari KHK atau Kitab Hukum Kanonik Kanon 1056 yang mengatakan bahwa perkawinan ialah kesatuan dan sifat dapat dikhususkan yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Lalu kita lihat juga dari KHK Kanon 1141.
perkawinan Katolik itu pada dasarnya berciri satu untuk selamanya dan tak terceraikan. Kita menyebutnya sifat monogam dan indissoluble. Monogam berarti satu laki-laki dengan satu perempuan, sedangkan indissoluble itu berarti setelah terjadi perkawinan antara orang-orang yang dibaptis atau ratum secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka perkawinan menjadi tak terceraikan kecuali oleh kematian. Lalu dalam gereja Katolik, perkawinan yang dapat dibatalkan atau anulasi memiliki beberapa alasan utama. Yang pertama, itu halangan nikah. Halangan nikah ini adalah kondisi yang mencegah sahnya perkawinan, baik sebelum atau pada saat peneguhan perkawinan. Lalu contoh halangan apa saja itu? Yang pertama, impotensi, ketidakmampuan fisik untuk melakukan hubungan seksual secara permanen dan lengkap. Yang kedua, paksaan. Pernikahan dilakukan karena adanya ancaman atau paksaan. Lalu yang ketiga itu ketiadaan niat. Salah satu pihak tidak memiliki niat yang tulus untuk menikah. Yang keempat, pernikahan sebelum niat. Salah satu pihak masih terkait perkawinan yang sah dengan pihak lain. Lalu yang berikut, ikatan darah atau konsanguitas, pernikahan antara saudara-saudara. Lalu halangan yang kedua itu cacat konsensus atau kesepakatan. Kesepakatan adalah inti dari perkawinan Katolik. Jika kesepakatan tersebut cacat, maka perkawinan bisa dibatalkan. Contoh cacat konsensus: 1. Ketidakdewasaan. Salah satu pihak belum cukup matang untuk memahami tanggung jawab perkawinan. Yang kedua, paksaan. Seseorang dipaksa untuk menikah. Dan kekeliruan. Salah satu pihak keliru tentang identitas pasangannya. Yang ketiga, cacat forma, kanonika atau tata cara. Perkawinan harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh gereja Katolik atau sah. Contoh cacat forma: 1. Pernikahan tidak sah di hadapan imam. Perkawinan tidak ditubuhkan oleh imam yang berwenang. Lalu yang kedua, tidak ada saksi. Pernikahan tidak dihadiri oleh dua orang saksi. Dan yang ketiga, pernikahan di luar gereja. Ini pernikahan yang dilangsungkan di luar gereja tanpa dispensasi dari uskup. Lalu ada beberapa simbol dalam perkawinan Katolik. Ini ada cincin kawin, salib, lilin, buku Injil, dan air suci. Lalu kita masuk ke apa itu makna sakramen perkawinan. Yang pertama adalah perjanjian kudus. Perkawinan Katolik bukan sekedar perjanjian sosial atau hukum, tetapi perjanjian yang kudus di hadapan Tuhan, yang mengikat pasangan dalam cinta kasih yang tak terpisahkan. Yang kedua, tanda kasih Kristus. Perkawinan menjadi tanda dan sarana keselamatan yang melambangkan hubungan kasih antara Kristus dan gerejanya. Berikut adalah kesatuan suami istri. Perkawinan mempersatukan seorang pria dan seorang wanita dalam kesatuan hidup yang diarahkan pada kebaikan bersama dan pertumbuhan rohani. Berikutnya, kesejahteraan suami istri. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan suami istri dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu berikut adalah kelahiran dan pendidikan anak. Perkawinan menjadi wadah bagi kelahiran dan pendidikan anak yang merupakan anugerah dari Tuhan. Lalu hal-hal apa sajakah yang perlu kita persiapkan sebelum menerima sakramen perkawinan? Ini persiapan secara spiritual dan mental. Yang pertama, mestinya harus mengikuti kursus persiapan perkawinan atau
mengikuti KPP ini agar kita terbekali dengan pengetahuan tentang kehidupan perkawinan, nilai-nilai sakramen perkawinan, komunikasi, dan membangun keluarga Katolik. Lalu, doa dan perenungan. Melakukan doa dan perenungan bersama pasangan untuk memperkuat iman dan mempersiapkan diri secara spiritual. Lalu yang ketiga, diskusi. Berdiskusi dengan pasangan mengenai harapan, cita-cita, dan visi pernikahan. Yang keempat, membaca kitab suci. Membaca dan merenungkan ajaran-ajaran Alkitab tentang perkawinan dan keluarga. Lalu yang kelima, itu keterlibatan di dalam gereja. Mempererat hubungan dengan gereja dan komunitas Katolik. Lalu bagaimana cara menjaga keharmonisan perkawinan? Yang pertama itu pastinya kita harus memperkuat iman. Bagaimana caranya? Berdoa bersama secara teratur sebagai pasangan dan terlibat dalam kegiatan rohani bersama. Menghadiri misa bersama dan dalam hubungan dengan Tuhan. Mengingat kembali janji perkawinan yang telah diucapkan di hadapan Tuhan dan gereja. Yang kedua, kita harus membangun komunikasi yang baik. Berbicara secara terbuka dan jujur dengan pasangan tentang perasaan, harapan, dan kekhawatiran. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati saat pasangan berbicara. Menghindari sikap egois dan berusaha memahami sudut pandang pasangan kita. Yang ketiga, saling mengampuni. Memaafkan kesalahan pasangan dan belajar untuk tidak menyimpan dendam. Menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Menerapkan prinsip pengampunan yang tak terbatas seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang keempat, kita harus menjaga kesucian dan komitmen. Ini kita menyadari bahwa perkawinan adalah sakramen suci yang harus dijaga dan dihormati. Memegang teguh janji setia dalam suka dan duka, sakit dan sehat. Menghindari perceraian sebagai solusi atas masalah perkawinan. Yang kelima, berdoa bersama sebagai keluarga untuk memohon rahmat dan berkat Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan keluarga dan menciptakan suasana keluarga